Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak seluruh jamaah, Bapak Ibu seluruhnya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali dapat merayakan hari besar Islam, hari raya kita, hari raya Idul Fitri. Tapi mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya jamaah yang mulia, kita ini semua ingin hidup kita ini bahagia, hidup kita ini damai, hidup kita ini terarah. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya tidak jelas. Dan sesungguhnya dalam Islam untuk udik yang nyamannya gampang. Yuridullahu bikumul yusra. Agama kita ini, agama Islamnya, agama yang mudah. Yang penting apa yang sudah disampaikan Allah, apa yang sudah diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita penuhi, selesai. Kita baru keluar dari Ramadan. Apa yang nak kita siapkan, yang terus kita pertahankan sampai menuju insyaAllah ke Ramadan yang akan datang. Kunci kita hidup bahagia. Yang penting yang pun senantiasa kehidupan kita 24 jam ini selalu ada hubungan, ada ikatan antara kita dengan Sang Khalik, dengan Allah. Ada koneksi connect antara getanya dengan Allah. Leboh syarat. 3 syarat apabila ini kita penuhi, maka kita tampil sebagai pribadi yang bahagia, sebagai pribadi yang sukses, yang hidup tenang, di masyarakat nyaman, di lingkungan kita dimuliakan, dihormati, di Allah pun kita akan dimuliakan dan dibanggakan. Yang pertama, hiduplah dengan senantiasa terkoneksi dengan Allah. Kan bahasa Dino connect. Kalau dalam bahasa agama, apa itu media yang bisa mengkonek kita agar supaya kita terkoneksi dengan Allah? Itulah salat dalam bahasa kita. Senantiasalah jamaah yang dimuliakan Allah menjaga salat. Senantiasalah terkoneksi dengan salat, terutama salat sehari semalam 5 waktu, menjadi identitinya kita, menjadi identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Al-farqu
bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Perbedaan antara getanyo dengan kan getanyo, perbedaan antara seorang mukmin dengan yang kafir itu pada perkara salat saja. Jagalah salat senantiasa, wahai hamba Allah kaum bapak-bapak, senantiasalah salat tepat waktu di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Salat ini adalah media untuk bisa terkoneknya kita dengan Allah. Satu. Yang kedua, kita mesti connect dengan Rasulullah. Apa medianya? Medianya dari dasar kata yang sama. Kalau dengan Allah istilahnya salat, dengan Rasulullah istilahnya salawat. Dari akar kata yang sama. Artinya apa? Kehidupan kita ini 24 jam berlalunya kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, kalau bisa jangan pernah lepas dari apa yang telah dicontohkan oleh yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kita sebagaimana yang Nabi telah tunjukkan bagaimana salatnya. Bermuamalah, bermuasyarahlah kita sebagaimana Rasulullah bermuamalah dan bermuasyarah. Siapapun yang dalam ekonominya mengikuti bagaimana ekonomi Rasulullah, pasti dia akan menjadi ekonom yang sukses, yang diberkahi. Politisi apabila mengikuti jejak bagaimana Rasulullah berpolitik, maka dia akan menjadi politisi, akan menjadi politikus yang dimuliakan dan diberkahi. Menjadi pendidik, jadilah pendidik sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan bagaimana beliau tampil sebagai seorang guru yang dirindukan oleh anak-anak didiknya, bukan hanya yang mengenal beliau secara langsung. Anak mayak geroi, anak-anak jamaah yang mulia itu kalau mendengar nama Rasulullah bergetar hati mereka, tumbuh rasa cinta. Di saat kita mencintai sunnah Rasulullah, sunnah yang paling besar yang harus senantiasa kita ulang-ulang dalam kehidupan, solat sehari semalam 5 waktu dalam keadaan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Perhatikan ini, maka kita akan senantiasa ada keterkaitan hati getayo dengan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila rasa cinta kepada Nabi ini sudah timbul, insyaallah Allah akan membimbing kehidupan kita ke arah yang baik. Anak-anak getanyonyo akan dibimbing Allah menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Contoh yang telah diberikan Rasul akan bisa kita terapkan dalam kehidupan, dan kita pun akan dicintai oleh siapapun. Di suatu pagi, bukti Rasulullah dicintai oleh semua orang, termasuk oleh orang yang sebetulnya belum begitu paham tentang kata cinta. Sejarah yang sering kita dengar di pagi Aidil Fitri ini, kembali khatib mengutipnya. Saat Rasulullah sedang keluar dari rumah menuju ke Masjid Nabawi untuk menunaikan ibadah solat Aidil Fitri, Rasulullah melewati kerumunan anak-anak yang sedang riang gembira. Kan mereka tidak masuk masjid, mereka bermain-main, ketawa ketiwi, bahagia, bisa pakai baju baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Ini kisah sudah sangat familiar sekali. Lalu tiba-tiba di suatu pojok Rasul melihat ada seorang anak putri, anak perempuan. Dia terasing jauh dari keramaian anak-anak lainnya. Dia menunduk, lalu Rasulullah datang menyamperinya. Disamperin oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai anakku, mengapa engkau terasing daripada kawan-kawan? Ternyata anak perempuan, anak gadis kecil ini, dia sedang menangis. Dia menjawab, bagaimana saya tidak menangis paman? Saya seorang anak yatim wahai paman. Apakah ayahmu telah meninggal dunia? Betul wahai paman, ayahku telah meninggal, ayahku telah mati saat dulu diajak oleh Rasulullah berperang untuk menegakkan agama ini. Ayahku tidak lagi kembali, syahid sebagai syuhada di jalan Allah. Anak kecil ini nggak tahu kalau yang dia sedang ajak bicara ini adalah Rasulullah, yang dulu ayahnya diajak oleh Rasulullah. Saat mendengar tersebut, Rasulullah mengatakan kepada si anak kecil ini, wahai anakku,
berkenankah engkau seandainya saya menjadi ayah? Aisyah menjadi ibumu, Hasan Hussein menjadi saudaramu, berkenankah engkau? Anak wanita ini begitu mendengar dia itu adalah suaminya Aisyah, kakeknya Hasan Hussein, faham ini anak kecil, ini Rasulullah, ini Muhammad. Dia angkat kepalanya, ya tentu ya Rasulullah, saya ingin, saya senang bila engkau angkat saya menjadi anak. Rasulullah anaknya, Rasulullah tua rumah, gepesiap, dimandikan, pakaikan baju bagus, dihiasi, disisir rambutnya, dikasih wewangian. Tak lama setelah itu dia kembali keluar, bergabung dengan kawan-kawannya dalam keadaan riang, gembira, senang, bahagia. Kawan-kawannya yang tadi melihat kondisi ini terjadi perubahan yang begitu drastis, lalu ditanya, "Lah, mengapa tadi engkau bermurung durja? Mengapa tadi engkau begitu sedih, begitu tidak bersemangat? Lalu tiba-tiba tak berapa lama waktu berlalu, engkau tampil sebagai anak yang begitu periang, yang begitu gembira, begitu semangat. Ada apa gerangan?" Apa dijawab oleh anak wanita kecil? Siapa yang tidak bahagia? Mungkin pagi ini sayalah manusia yang paling berbahagia. Kenapa? Saya telah dipungut, saya telah diangkat oleh Rasulullah sebagai anaknya, Aisyah sebagai ibu saya, Hasan Hussein sebagai saudara saya, Fatimah menjadi kakak saya. Siapa yang tidak berbahagia? Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana respon anak-anak yang lain? Apa kata mereka? Aduh, malangnya nasibku, malangnya nasib kita ini. Mengapa dulu ayahku tidak juga mati bersama Rasulullah? Mengapa ayahku tidak ikut mati sebagai ayahnya mati, agar aku bisa dipungut menjadi anak Rasulullah? Nyo koneksi batin urang dengan Rasulullah. Kita telah terpaut jauh masa dengan Rasul, 1400 tahun lebih kita telah berpisah dengan Rasulullah. Kita tidak akan berjumpa dengan Rasul di dunia ini kecuali orang-orang yang diberkahi bisa berjumpa di mimpinya. Tapi kita bisa tetap terkonek dengan Rasulullah. Apa medianya? Kalau konek dengan Allah, medianya salat. Koneklah dengan Rasulullah, medianya salawat. Senantiasalah menjaga, menghidupkan sunnah Rasulullah, terutama sunnah besar, salat sehari semalam 5 waktu dalam keadaan berjamaah, di mana azan dikumandangkan bagi kaum bapak-bapak. Wahai bapak-bapak, wahai saudara-saudaraku, komitmenlah kita dengan salat kita, Allah akan memuliakan kita dunia dan akhirat. Ketiga, yang pertama, connect dengan Allah melalui media salat, terkonek dengan Rasulullah dengan media salawat. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa connect, bisa terkoneksi dengan makhluk ini, dengan jiran tetangga, dengan bapak ibu kita, dengan saudara-saudari kita, umat Islam di seluruh dunia. Itulah bahasa yang sama, dari akar kata yang sama, yang kita sebut dengan silah, atau bahasa panjangnya diistilahkan dengan silaturrahmi. Salat, salah, salawah, silah. Ini 3 modal yang telah ditunjuk, yang telah diatur oleh Rasulullah, yang telah diatur oleh Islam. Kita jaga ini, kita akan tampil sebagai pribadi yang mulia dan dibahagiakan. Jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk poin yang ketiga, supaya kita ini hidup ini bahagia, hidup ini tidak berat di hati, hana mekaling lam dadat, hana sesak lam dadat. Silaturrahmi, yang mana yang kita bidik duluan ini, yang mana yang harus kita proses dulu ini, yang mana yang harus diprioritaskan dulu. Silaturahmi itu luas, tapi kita harus pasang skala prioritas. Jamaah yang dimuliakan Allah, wallahi
Khatib bersumpah, wallahi, perbaikilah hubunganmu dengan ibumu, perbaikilah hubunganmu dengan ayahmu. Bila hubungan dengan ibu ini tidak baik, Anda tidak akan pernah bahagia selamanya. Siapapun Anda seorang pejabat, Anda seorang birokrat, siapapun Anda, kalau hubungan Anda tidak baik koneksinya dengan orang tua Anda, khususnya dengan ibu kita, wallahi kita tidak akan pernah damai dalam hidup ini. Rasulullah mengingatkan kita berkali-kali, bertubi-tubi dalam hadis, ibumu, ibumu, ibumu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu kita itu mengandung kita 9 bulan lamanya, wahnan ala wahnin, kata Allah, susah di atas susah. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Jangan mentang-mentang hari ini kita seseorang yang namanya dikenal karena status sosial kita. Jangan sampai kita mengecewakan hati ibu kita. Memang ibu kita nggak minta apa-apa. Dia nggak minta harta, dia nggak minta dibelikan mobil, dia tidak minta apa-apa. Dia cuma minta perhatian kita. Di saat kita berbicara dengan ibu, rendahkan suaramu. Wa qul lahuma qawlan karima. Saat engkau berbicara dengan ibumu, rendahkan suaramu, berbicaralah dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang mulia. Be mestinya senyok ngan mak. terlalu kurang ajar. Bila kita ini mengabaikan ibu, yang masih punya ibu, yang masih punya orang tua, yang dulu 9 bulan kita singgah di rahimnya, wa fisaluhu fi amai, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amai. Kita minum air susunya 2 tahun penuh, bukan siat, 2 tahun penuh kita menyedot darahnya, menyedot susu dalam tubuhnya. Tubuh ini bisa berdiri tegak. Hari ini kita bisa tampil sebagai pejabat, hari ini kita tampil sebagai pengusaha ternama. Istri bisa diganti, tapi ibu takkan pernah tergantikan selamanya. Sebuah kisah nyata yang baru terjadi. Ada seorang anak datang menemui seorang dokter spesialis. Dia membawa seorang wanita. Saat dia sedang berbicara dengan dokter, konsul tentang wanita yang dibawanya, wanita ini meronta-ronta dalam ruangan dokter spesialis itu. Tiba-tiba ada sebuah TV. Di situ ditampilkan di layar monitor gambar Ka'bah, video Baitullah. Lalu si wanita ini menunjuk-nunjuk anak muda ini, "Hai, kau dusta, kau membohongiku. Kau bilang mau bawa aku ke sana tuh. Kau mau bawa saya ke sini, ke rumah ini, ke Ka'bah ini, kau bohong." Dia menjerit-jerit, dia mencaci maki, dia memberontak, dia kata-katain si anak laki-laki ini. Si dokter heran. Si dokter tanya, "Wahai anak muda, siapa wanita ini?" Dia menjawab, "Ibuku, Dok." "Kenapa dia?" "Maaf, Dok, ibu saya itu tidak sehat akalnya." "Sejak kapan?" kata dokter. "Sejak dia lahir, dokter. Sejak ibu saya lahir sudah memang tidak waras." "Lalu bagaimana engkau bisa lahir?" "Kakek saya menikahkan ibu saya. Lahirlah saya." "Ibumu tidak kenal bahwa engkau anaknya?" "Tidak, dokter. Ibu saya tidak kenal kalau saya ini anak."
Lalu bagaimana engkau berkhidmat kepadanya? Bagaimana engkau begitu taat, begitu tekun melayaninya? Dokter, ibu saya nggak kenal saya, tapi Allah tahu ini ibu saya. Dia memang nggak kenal siapa saya, tapi Allah tahu ini ibu saya yang wajib saya khidmati sepanjang hayat. Ini kisah yang baru terjadi, jemaah. Khatib tidak tahu ini siapa di antara kita yang masih ada ibu kita, tidak tahu. Dan hanya tujuan lon sasar si A, saya sasar perkataan saya ke si B, tidak, wallahi tidak. Saya cuma ingin siapa yang masih punya ibu bapaknya, berkhidmatlah. Berkhidmatlah. Jangan buang-buang. Ini tiket VVIP ke surga. Ini tiket yang paling mudah kita mendatangi surga Allah. Berkhidmatlah kepada ibu bapak kita. Mereka tak minta uang. Hanjit dapur mumada kali lum kirim saka ustaz, kali lum lo baje ururaya ustaz ke mak. Bukan itu. Kita punya filter, punya patron road. Kiban cara berkhidmat. Yang pertama, bercengkramalah, bertutur katalah, berbaik-baiklah dengan dia. Itu memang yang harus kita kedepankan. Jangan pernah berbicara tinggi kepadanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Bila nanti ibu kita sudah tidak ada, kita baru sadar ternyata sesuatu yang paling berharga itu telah berlalu dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, Khatib terus mengulang-ulang, karena memang ingin di pagi yang fitri seperti ini, orang yang pertama ingin dijumpai ibu, orang yang mengandung kita, yang menyusui kita, yang habis-habisan untuk kita, segala-gala akan diberikan. Tapi maaf, kebetulan qadarullah, Khatib memang lebih awal Allah cok mak di usia 4 bulan setelah dilahirkan. Maka jangan sampailah adik-adik nih, para pemuda, generasi muda bangsa, jangan kalian sepelekan ibu kalian. Ini adalah mahkota besar, anugerah besar yang telah Allah datangkan dalam kehidupan kita. Andailah siapa hari ini wanita ternama di Indonesia yang namanya besar, katakanlah Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wallahi, andai diminta tukar dengan ibu kita pun, maka tidak ada harga sama sekali Bu Sri Mulyani. Artinya apa? Bolehlah ibu kita ketua, hana, pikiran dan lain sebagainya, tapi dia adalah permata besar yang pernah ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, di momentum Aidil Fitri 1443 Hijriah ini, yang hari ini kita masih ibu, terus bererat hubungan dengan dia, terus terkoneksi dengan dia. Ambil kesempatan ini. Bila ada sebahagian di antara kita yang saat ini hubungan dengan dua makhluk besar ini, dengan ibu dan ayah kita mungkin merenggang, mungkin cara pegahaba agamanya, ini momentum yang tepat. Selepas dari sini kita akan mendatangi mereka, memohon maaf atas segala kekurangan kesalahan kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma in kanu ahya'an fatawwil umurahum wassahih ajsadahum wanawwir qulubahum wakhtim ajalahum bihusnil khatimah wa la takhtim ajalahum bisu'il khatimah. Wa in kanu amwatan fawassi' quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min huffarin niran. Wa in kanu mudhnibina faghfir dhunubahum wa la tu'adzibhum bidhunubihim ya ghafurur rahim. Wa in kanu fasiqina faghfir fusuqahum wa la tu'adzibhum bifusuqihim ya ilahal awwalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.